Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Meta Farid. Teman-teman, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan selalu semangat, sehat, dan punya jurus-jurus terbaru untuk menaklukkan dunia kemarketingan. Baik teman-teman, untuk episode kali ini di pagi hari ini saya akan memperdalam satu slide yang kemarin kita sudah bahas ya. Satu slide tentang tujuan pemasaran dari 4 level yang setidaknya saya analisis. Itu ada satu level yang perlu kita perdalam. Ini permintaan dari teman-teman juga. Mudah-mudahan keburu nih ya di pagi hari ini tuntas untuk pembahasan tujuan pemasaran, level tujuan pemasaran kita ya. Yang mana sih? Yakni yang itu teh gini ya. Yang ini nih, saya cek dulu ya. Ya, mudah-mudahan udah muncul ya. Jadi yang kemarin tentang tujuan pemasaran ya. Untuk poin yang keempat atau ini ya, level 4 nih ya, terkait tujuan pemasaran itu adalah diterimanya value product, maka ubahlah pemikiran customer-nya. Nah, mungkin di antara teman-teman ya, ini ada yang bertanya, kenapa harus menentukan tujuan pemasarannya itu adalah value product, diterimanya value product. Itu dasarnya apa? Mungkin begitu kan? Sama seperti ketika kita menentukan tujuan pemasaran di level di atasnya nih ya, di level sebelumnya. Ada yang penting terjual, ada yang saya pengen produk saya itu disukai, kemudian ada juga saya tuh pengen produk saya itu kemudian orang tuh pakai dengan bangga, dengan begitu bisa di meningkatkan prestis dan sebagainya gitu. Sama seperti itu gitu. Ini jadi kalaupun ini dasarnya adalah ya bebas saja sebenarnya tujuan pemasarannya pengen apa, hanya ini adalah dipilih berdasarkan bahwa kalau yang jadi ketika orang tuh yang namanya ultimate gitu ya, yang namanya batas tertinggi, nggak boleh ada yang melebihi lagi. Nah, setidaknya yang saya pikirkan ketika berbicara terkait tujuan pemasaran, yang agar konsumen itu terikat kepada kita, yang mengikuti kita, yang bisa meninggalkan pandangannya yang sebelumnya, berubah menjadi pandangan kemarketingan sesuai dengan yang kita set up gitu ya. Maka saya memilih menentukan dan menganalisis bahwa value product ini adalah segala-galanya sebenarnya. Karena kenapa? Setiap manusia itu memang punya standar value tersendiri ya. Dan ketika bicara value, nilai ya, prinsip, kepercayaan, itu hal yang benar-benar bisa secara kuat mengunci seseorang ya, bagaimana dia ngikut pandangan itu, mengikuti value itu, mengikuti nilai-nilai tersebut, kemudian ya seperti itu. Jadi satu-satunya yang bisa menggerakkan manusia ya secara alami ya, itu adalah apa yang menjadi dianggap mempunyai value oleh pemahaman dan juga keyakinannya. Nah, gitu. Misalnya begini, ada satu barang ya, ketika saya tunjukkan saja, misal begini, wah ini sebuah kopi. Ini sebotol kopi. Mungkin ya biasa saja, tapi ketika berbicara terkait kopi ini punya filosofi, wah gitu ya,
kopi ini punya khasiat. Yang khasiatnya ini kalau Anda yakin sesuai dengan apa istilahnya mah ya, penelitian ini, sesuai dengan kepercayaan ini, maka kopi ini bisa menyembuhkan bla bla bla, bisa membuat kita menjadi sangat sehat dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang entah kenapa itu sudah punya di setiap diri manusia, itu punya hal-hal yang seperti itu. Ada orang yang melihat transaksi, katakanlah ya, transaksi itu dari sisi hal murah atau mahal. Skemanya dilihat dari skema yang penting irit, yang penting nggak terlalu mahal, yang penting bisa dicicil, nggak apa-apa, ada denda ataupun apa nggak jadi masalah gitu. Dan menganggap itu adalah wajar-wajar saja dan win-win ya, kayak gitu kan. Tapi beda lagi ketika orang Muslim misalnya melihat transaksi, transaksi harus sesuai syariat, setiap langkah harus sesuai syariat dan sebagainya itu kan. Termasuk katakanlah memilih produk yang Anda miliki, katakanlah memilih produk bentuknya make up, gitu ya. Make up ini harus halal, zatnya harus halal, nggak boleh zat yang najis, nggak boleh zat yang haram, katakanlah begitu ya. Walaupun yang namanya zat ini kan najis ya, bukan haram sih sebenarnya ya najis kalau dikonsumsi, haram kalau dipakai kan antara najis atau suci gitu ya. Tapi ya anggap aja begitu ya. Jadi punya value gitu ya untuk menentukan pemilihan produk. Kalau kita sebutnya sebenarnya bagi orang kapitalis itu menyebutnya kepada pandangan seseorang, pertimbangan membeli sesuatu kemudian itu dikaitkan dengan kepercayaan, nilai-nilai religius, itu namanya adalah Muslim disruption. Boleh di-search ya teman-teman, Muslim disruption. Disrupt ini artinya gangguan gitu. Jadi bagi orang kapitalis sekuler gitu ya, ekonomi kapitalis bebas ya, yang tidak mau terikat syariat, itu ngeri banget katanya dengan kecenderungan kali ini gitu ya. Saat-saat ini ya nih, loh kok kenapa ya orang-orang Muslim tuh beli sesuatu itu pertimbangannya harus halal haram lah, kemudian halalan toyiban lah gitu. Ini gimana katanya gitu ya, bingung sendiri. Bahkan memilih rumah, memilih kendaraan, memilih make up, memilih baju, memilih kerudung, memilih apa, semuanya atas pertimbangan ini sesuai syariat atau enggak ya. Nah, maka kalau sudah begitu dan bukan hanya sebagai seorang Muslim, sebenarnya masyarakat umum pun atau Muslim, non-Muslim dan sebagainya itu punya value sendiri yang mereka percayai dan mereka ikuti. Maka disitulah sebenarnya jalan terbaik untuk kita bisa menarik sesuai dengan value yang dimiliki oleh setiap target market, misalnya begitu. Anggapannya begini, kalau hanya sekedar kerudung, misalnya kerudung nih ya, hanya sekedar kerudung yang nutupnya segini, nggak juyub, nggak ke dada, nggak ke pinggir, nggak ke belakang gitu ya, pendek banget, ya bisa aja sih. Cuma marketnya nih ngolahnya gimana? Nggak ada value-nya nggak dapet. Tapi kalau juyub ya cukup panjang kerudungnya gitu kan, kemudian agak tebal, agak gelap juga dan sebagainya, itu sangat bisa kita goreng, kita bisa tingkatkan value-nya. Nah kayak gitu. Karena kenapa? Karena banyak target market yang punya standar value yang sama gitu. Jadi ini sedang mencocokkan gitu ya. Yang ini value orang-orang dengan value tertentu, bahwa kerudungnya harus begini. Nah, kita siapin Nah, begitu. Gitu ya. Jadi kenapa kemudian dan ketika value, saya ulangi lagi ya, mohon maaf. Saya masuk lagi, ketika value ini ketika sesuatu pembelian itu dipengaruhi oleh value, bukan keterpaksaan, bukan karena harga dan sebagainya, bukan, tapi karena value, maka itu adalah alasan terkuat seseorang untuk melakukan aktivitas transaksi. Itu alasan terkuat ya, value itu, karena value lah yang mengunci sekali lagi
pemahamannya. Wah, gitu ya. Nah, kemudian Kang, tapi kan tidak semuanya punya value nih. Misal berapa tahun yang lalu, 6, 7, 8 tahun yang lalu berbicara terkait perumahan syariah gitu ya. Bukannya orang-orang nggak ngerti, Kang. Nah, itu dia. Ya, makanya ketika berbicara value, ya, itu butuh sekali sebenarnya. Ini adalah bukan hanya sekedar kalau tadi proses kita mengadakan produk dengan value yang sama yang dimiliki oleh target market, yaitu namanya proses kemarketingan. Justru saya ingin memperluas lagi proses kemarketingan sebagai seorang muslim itu tidak hanya sebatas proses kemarketingan secara teknis ya, yang tadi ketika orang target market itu punya di pandangan kita ya, buyer personanya itu si target market itu adalah punya value syariah bla 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 dan sebagainya, kita tinggal siapin produknya yang sesuai dengan value itu. Nah, itu melakukan target market fit-nya kita. Ya, gitu ya, market fit-nya kita. Itu sudah ya, itu Mas sesuai keilmuan marketing demikian. Tapi kok ada hal lain sebelum itu ya. Nah, ini dia. Ketika target market ini justru sebenarnya belum ngeh dengan value yang harusnya dia miliki, maka marketing di sini menjadi agent pejuang. Menjadi marketing yang bukan hanya mendapatkan keuntungan finansial nih, bisa jadi ya berhusnuzon kita kepada Allah dan yakin sebenarnya bisa jadi menjadi ladang pahala. Karena kenapa? Ketika bicara terkait perumahan syariah dulu nggak ada gitu ya, perumahan syariah itu seperti apa, konsepnya tanpa riba, tanpa sita, tanpa denda bla 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 gitu ya. Dulu itu diperkenalkan, didakwahkan terlebih dahulu. Nah, jadi sesuatu value itu juga bisa dengan cara apa? Memperkenalkan konsep ya, supaya pemikiran dari customer itu juga kemudian mengikuti konsep value dari produk kita. Nah, itu sebenarnya bukan tahapan kemarketingan, tapi itu adalah tahapan dakwahnya. Kalau bagi saya sih, pendapat saya demikian. Jadi ada tahapan dakwah ya, syiarnya. Jadi saya senang mengatakan ini adalah bentuk syiar ya, ketika berbicara terkait mengubah value atau menginstalkan standar pemahaman target market kita gitu. Misalnya muslim tuh selayaknya punya pemahaman halalan thayyiban, transaksi sesuai syariah itu menjadi sebuah kemutlakan yang menjadi syarat utama. Tapi mereka belum seperti itu. Nah, kita bersyiar di situ agar apa? Agar tadi pemikirannya ya itu kemudian bisa memiliki standar yang seharusnya sebagai seorang muslim memandang sebuah transaksi, memandang atau memiliki cara memutuskan pembelian itu dengan cara pandang sebagai seorang muslim. Nah, seperti itu ya. Jadi value itu mengunci, dan kalau standarnya belum terbentuk di target market, itu ada bukan urusan kemarketingan, tapi itu adalah urusan syiar dakwah. Maka disitulah sebenarnya peluang sebagai seorang marketer muslim khususnya itu bersyiar ya. Setelah bersyiar ya tinggal dicocokkan saja. Nah ya gitu ya, dicocokkan saja. Nih kami punya produknya, tapi itu next di belakang ya. Karena tadi ya yang nah ini penting nih poin di akhir episode ini mungkin ya, ketika berbicara terkait kemarketingan maka hentikan melakukan pemasaran, lakukanlah menjalin hubungan. Nah, seperti itu. Karena dari menjalin hubungan ya, interaksi, menjalin hubungan yang baik, maka insya Allah tadi ketika target market ini belum terbentuk pemahaman syariahnya, kita bantu komunikasikan, kita bantu konstruksi pemikirannya. Yuk syiarkan kepada target market kita. Setelah itu baru kemudian kita berikan informasi bahwa kita punya produk yang sebegini, begini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah seperti itu insya Allah ya, itu adalah ultimate-nya orang ya, ketika istilahnya melakukan keputusan pembelian atau transaksi ya.
aktivitas itu pasti berdasarkan pemikirannya. Dan yang kita ubah, yang paling paripurna, yang mantap gitu ya, yang tidak akan pernah, yang menjadi potensi terbaik manusia, yaitu adalah pemikirannya. Maka ubahlah pemikirannya, insya Allah value kita akan diterima sesuai dengan standar value yang sudah terinstall sebelumnya kepada di dalam diri calon customer. Demikian untuk episode kali ini teman-teman. Mudah-mudahan nanti kalau tanya jawab boleh ya, ketik saja nomor HP saya, hubungi saja nomor WA yang ada di deskripsi ya, seperti itu, atau komen saja di kolom komentar. Nanti kita akan coba banyak bersilaturahim baik di channel ini ataupun mungkin juga di media yang lainnya. Demikian untuk episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.